Polemik yang terjadi antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kembali memasuki babak baru. Ya, seperti diketahui, Ridwan Kamil telah menjalani pemeriksaan kedua atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan terhadap Lisa Mariana. Sementara, Lisa Mariana juga nampaknya masih terus berupaya hukum, di mana baru-baru ini ia kembali melakukan upaya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang dilayangkan terhadap Ridwan Kamil. Entah pihak mana yang akan menang atau terbukti benar dan salah. Namun, pengacara kondang Hotman Paris tampaknya menilai jika gugatan perdata Lisa Mariana akan kalah dan sia-sia, mengingat tes DNA terhadap anak belum dilakukan. Sebenarnya, terdapat beberapa kemungkinan Lisa Mariana akan kalah gugat dalam polemik Ridwan Kamil ini. Dan untuk mengetahui kemungkinan lainnya secara lebih lengkap dan mendalam, maka inilah 5 kemungkinan besar Lisa Mariana akan kalah gugat Ridwan Kamil, versi Cumi Top 5. Lisa Mariana diketahui telah melayangkan gugatan perdata terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, gugatan perdata tersebut ternyata telah sampai ke telinga Ridwan Kamil. Namun, menanggapi itu semua, Ridwan Kamil nyatanya bereaksi santai dan akan mentaati proses hukum apapun yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Di sisi lain, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea menganggap jika gugatan perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil akan sia-sia, lantaran Lisa Mariana belum memiliki bukti hasil tes DNA. Lantas, apa yang digugat Lisa Mariana sebenarnya? Bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Dan bagaimana pula pandangan Hotman Paris atas gugatan perdata tersebut? Iya, kami dari tim kuasa hukum LM sudah mendaftarkan gugatan ya di Pengadilan Negeri Bandung. Dari teman-teman media juga sudah banyak yang tahu ya. Sudah bisa dicek juga di SIPP website Pengadilan Negeri ya. Pengadilan Negeri Bandung itu sudah kelihatan dan humasnya Pengadilan Negeri Bandung juga sudah memberikan klarifikasi ya bahwa benar kami sudah mendaftarkan gugatan ya secara perdata terhadap Bapak RK kayak gitu teman-teman. Untuk isi gugatan belum bisa kami jabarkan lebih rinci karena kita ikutin aja dulu proses pengadilan. Yang pasti kan tahapan pertama itu kan pasti nanti ada pemanggilan para pihak. Jadi kita lihat prosesnya untuk kedepannya. Ya santai aja ya, santai aja. Karena itu kan hak ya. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mencari perlindungan hukum. Kami pun berhak untuk mencari perlindungan hukum. Kalau pihak pihak LM mencari perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan PMH, kami hargain. Karena itu kan proses hukum. Tentu semua pihak menghargai proses hukumnya. Kami pun menghargai itu. Jadi ada dua versi hakim. Kalau secara logika hukum yang pas, harus ada bukti DNA bahwa memang darah anak sama dengan darah bapaknya, lakinya. Ini kan belum ada. Jadi kalau hakimnya konservatif, yaitu gugatan akan gagal. Tapi ada juga contoh kasus, hakim waktu itu mengabulkan hanya dari kesaksian orang-orang, sama dari bukti-bukti chat. Ya, jadi kita nggak tahu nanti hakimnya mengandung prinsip yang mana. Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, mengungkapkan jika kliennya telah menjalani pemeriksaan kedua atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan terhadap Lisa Mariana. Ya, menurut Muslim, setelah ini Lisa Mariana akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, kasus yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil itu telah naik ke penyidikan, sehingga
Jika Lisa Mariana tidak kooperatif menghadiri panggilan tersebut nantinya, maka akan ada tindakan penjemputan paksa. Terlepas dari hal tersebut, jika kasus yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil itu telah naik ke penyidikan, sepertinya laporan itu berjalan dengan baik dan Lisa Mariana dinilai akan kalah. Lantas, seperti apa perkembangan laporan Ridwan Kamil? Dan bagaimana respon dari pihak Lisa Mariana atas hal tersebut? Untuk Pak RK benar, itu menjalani pemeriksaan kedua hari Jumat yang lalu. Itu mulai sore sampai malam. Kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. Kemarin tanggal 28 April 2025, kami menerima surat SP2HP dari Bareskrim Mabes Polri yang intinya di dalam surat tersebut sudah ada status peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri. Artinya apa? Bahwa kasus ini sudah pro justia dan ada upaya paksa ke depan nantinya. LM akan dipanggil. Nah, persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Kami tidak bisa menyampaikan dalam forum ke media. Nah, kalau panggilan secara resmi ya nanti tunggu aja dari pihak Bareskrim karena pasti dipanggil. Karena kan ini kan sudah naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan namanya sudah pro justisia. Artinya ada upaya paksa. Siapapun yang dipanggil ke depan yaitu harus hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya itu nanti penyidik yang akan melakukan tugasnya gitu. Ya, kami siap untuk menghadapi pemanggilan dari Mabes Polri. Yang pasti kita menghormati proses hukum dari pihak Lisanya langsung aja. Dia juga menunggu ya untuk dipanggil dan kami bersikap kooperatif ya. Kita menghormati ya proses dari laporan pidana yang diajukan oleh Bapak RK. Beberapa waktu lalu, sosok pria bernama Revelino Tuase mendadak muncul dan mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Ia, sebagaimana diketahui, sejak pertama muncul dan membongkar dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana mengaku jika anaknya adalah darah daging Ridwan Kamil alias Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anaknya. Namun, usai kemunculan sosok Revelino Tuase yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Dikri Wijaya dan Helmani, sontak membuat dunia maya kembali geger dan merasa terkecoh oleh rumor yang tengah viral tersebut. Lantas, seperti apa pengakuan Revelino Tuase yang dituangkan dalam sebuah surat yang ditulis oleh tangannya sendiri? Akankah pengakuan tersebut membuat Lisa Mariana dianggap mengada-ngada? Teman-teman media tersendiri bisa melihat ya, tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025 bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Artis Ayu Aulia beberapa waktu lalu mengungkapkan tabir kebohongan Lisa Mariana. Ya, menurut Ayu Aulia, semua yang diungkapkan Lisa Mariana ke hadapan publik hanyalah kehaluan semata.
Menurut Ayu Aulia, yang mengaku mengetahui rekam jejak Lisa Mariana saat dekat dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana disebut pernah mengaku jika ia hamil anak seorang pria lain yang pastinya bukan sosok Ridwan Kamil, yang kini digembar-gemborkan oleh Lisa Mariana. Lantas, seperti apakah kebohongan yang diduga dinyatakan oleh Lisa Mariana terkait pengakuan anaknya itu? Pengakuan Mbak LM sendiri adalah 36 weeks, yang dimana kalau saya searching orang awam itu adalah tidak prematur, dan 3,6 kg itu bukan bayi prematur. Dan saya punya bukti bahwasannya beliau menggendong bayinya dan tanpa inkubator. Ya, harusnya di sini bisa dicerna dengan lebih teliti. Itu. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samakan saja. Dia sudah ada komentar di satu akun, "Kak Paulus, salin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM." Ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya, diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik, Selin, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Tanggal 10, gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli, ya. Next. Konteks percakapan tersebut adalah teman dari LM minta maaf karena sempat menjauhi LM karena banyak informasi mengatakan bahwa LM adalah seorang cepu. LM juga mengatakan bahwa waktu dirinya hamil pada awal 2021, ayah dari anak dalam kandungan LM bernama Irvin pernah ditangkap karena narkoba dan LM menjadi penjamin agar laki-laki tersebut dibebaskan. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya Irvin tersebut. Tapi dari percakapan ini kalian harusnya memahami karena ini adalah teman dekatnya, ya. Dan kita juga sudah menginvestigasi apakah benar apakah tidak, dan benar adanya. Jadi di sini saya hanya mempertegaskan bahwasannya beliau berbohong atas semuanya. Kenapa beliau bilang pada tanggal 10 Juli ini adalah anaknya Irvin, lalu berbalik arah menjadi anaknya RK? Lisa Mariana dinilai skakmat usai Ridwan Kamil dan Revalino Tuwase mengaku siap melakukan tes DNA atas anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Ya, pihak Ridwan Kamil menyatakan siap tes DNA sesuai dengan prosedur hukum, dan pihak Revalino Tuwase juga mengaku siap untuk tes DNA. Yang menarik, jika memang nantinya hasil tes DNA tersebut tak terbukti identik dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana tampaknya terancam dipidana lantaran terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa pandangan pihak Ridwan Kamil? Dan seperti apa pandangan praktisi hukum atas kemungkinan pidana jika Lisa Mariana terbukti bersalah?
ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja toh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi yang mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormatin, tapi menurut kami prematur juga lah. Kenapa ya, tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Barreskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya, Pak Ridwan Kamil mana, ayo tes DNA, Revalino mana, tes DNA. Nah, begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata. Kalau tes DNA-nya sudah menyatakan tidak identik dengan Ridwan Kamil, gugat perdata apalagi gitu loh. Pengakuan hak atas anak apalagi, nggak ada gunanya gitu loh. Karena udah tidak identik, kan begitu. Berarti selama ini apa yang beliau menyampaikan di media nggak terbukti. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital, kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara Elmer mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. One, two, three, four.